Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Maghrib Masjid Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan amal ibadah kita, melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah dan sekaligus menuntut ilmu di majelis yang dimuliakan Allah ini. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat dan salam berjunjungan alam yang Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dalam kisah Nabi Yusuf yang alhamdulillah Ustaz kita sudah hadir di hadapan kita bersama. Langsung saja kepada Ustaz, kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini melaksanakan solat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lalu kita sudah sampai ayat 18. Malam ini kita sambung mulai ayat 19 ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Allah mengatakan wajaat sayyaratun, dan datanglah sekelompok orang yang bermusafir ya. Fa arsalu waridahum, lalu sekelompok orang yang bermusafir ini mengutus salah seorang dari kalangan mereka untuk pergi mengambil air. Fa adala dalwahu, lalu dia pun menjatuhkan timbanya ke dalam sumur itu. Qala ya bushra hadza gulam, dia pun berkata, ya bushra, alangkah gembiranya, alangkah senangnya, hadza gulamun, ini ada anak kecil di sini. Wa asarruhu bida'ah, lalu mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah taala, ini sambungan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sebelum ini kita sudah membahaskan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Jadi ini cerita apa yang terjadi setelah Yusuf dicampakkan ke dalam sumur itu. Allah mengatakan, tak lama selepas mereka buang Yusuf ke dalam sumur itu, wajaat sayyarah, datanglah sekumpulan orang yang bermusafir dari Palestina yang hendak pergi menuju negeri Mesir. Tepat di dekat sumur yang dibuang di situ Yusuf, mereka pun berhenti berehat.
dan mengutus salah seorang pergi ke sumur itu untuk mengambil air untuk bekal minuman mereka. Dan ketika itulah Yusuf mereka temukan dan akhirnya nanti selamat dari dalam sumur itu. Apa poin pengajaran bagi kita di sini? Pengajaran bagi kita, ketika Allah ingin menyelamatkan kita dari suatu bahaya, seringkali Allah Ta'ala menghantar orang, bahkan kadang-kadang yang kita tidak kenal, Allah Ta'ala buat ada hajatnya datang ke kita dan dialah yang membantu. Saat Yusuf alaihissalam ada di dalam sumur itu, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tetapi Allah Ta'ala takdirkan ada hajat orang yang bermusafir ini untuk datang ke sumur itu mengambil air. Lalu saat itulah mereka menemukan Yusuf. Maka pengajaran bagi kita dalam hidup ini, ketika Allah ingin menyelamatkan kita dari satu bahaya, dari satu masalah, kalau kita orang yang baik, seringkali Allah mengutus orang kadang-kadang kita tak kenal. Ngobrol, ternyata dia yang bantu kita. Ternyata dia yang menolong kita. Ternyata dia yang membuka jalan sehingga kita dapat selamat. Maka salah satu pengajaran juga bagi kita dari sini, la tastahin bil asya'i wal ashkhas alladhi tajiduhum musadafatan. Jangan engkau pernah memandang rendah segala sesuatu atau orang yang berjumpa dengan engkau secara tidak sengaja. Jadi walaupun kita misalnya berjumpa dengan orang secara tidak sengaja, mungkin ketemu di pinggir jalan, mungkin ketemu di kedai, mungkin ketemu di parkiran, mungkin ketemu di pom bensin, ketemu sama orang, jangan pernah pandang rendah mereka. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka itu lebih bernilai dari apa yang kita sangka. Kadang kita pikir, oh ini tukang parkir aja ini, oh ini kan tukang rumput saja ini, oh ini kan tukang karak-karak saja ini. Kita tidak pernah tahu, kadang-kadang tangan mulia mereka lah yang akan menolong kita. Ya, kadang-kadang tangan mulia mereka yang akan menolong kita. Dan ini sering terjadi. Sering terjadi. Tiba-tiba mogok mobil kita. Siapa yang mau dorong? Kebetulan di situ ada tukang rumput. Kebetulan di situ ada orang pekerja-pekerja kasar. Mereka yang membantu. Maka jangan pernah engkau pandang rendah orang yang bertemu denganmu secara tidak sengaja. Mungkin hanya berpapasan, ketemu di parkiran, ketemu dimanapun. Jangan pernah pandang rendah, karena kadang-kadang mereka lebih bernilai dari apa yang kita sangka. Kita kadang-kadang suka melihat hanya dari tampilan luarnya. Oh ini tukang parkir aja ini cuma tukang rumput saja ini. Kita tidak pernah tahu, kadang-kadang di tangan mereka lah keselamatan kita. Sebagaimana Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika ada di dalam sumur, siapa yang menyelamatkannya? Orang yang mengambil air tadi. Ya, baik. Kemudian pengajaran yang seterusnya dari ayat Allah Ta'ala ni, la tay'as fi jubbi ahzanik. Jangan engkau berputus asa berada di dalam lubang kesedihan. Yusuf itu kan sedang berada di lubang sumur. Ya. La tay'as fi jubbi ahzanik. Jangan engkau berputus asa ketika engkau berada dalam kesedihan. Yusuf berada di lubang kesedihan di dalam sumur. Ya. Kenapa? Satamurru qariban sayyaratul farj. Karena tak lama akan datang kafilah yang menyelamatkan. Dalam hidup ini, seandainya kita tenggelam ke dalam kesedihan, seandainya kita tenggelam ke dalam satu duka, kegagalan dan sebagainya, jangan terlalu sedih, karena insya-Allah tak lama kafilah yang menyelamatkan akan datang. Bukankah Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri
yusra. Setiap ada kesulitan akan ada kemudahan. Bahkan disebut dalam riwayat, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam lubang semut saja, lubang semut itu kecil kan, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam lubang semut, pasti kemudahan akan masuk mengejarnya. Begitulah, tidak ada jarak antara kesulitan dengan kemudahan yang Allah Ta'ala beri, ya. Baik. Waja'at sayyaratun, datang satu kabilah tadi, sekelompok orang yang bermusafir itu, fa arsalu waridahum, lalu diutuslah salah seorang daripada mereka, fa adala dalwah, dia pun menjatuhkan timbanya ke dalam sumur itu. Sama dengan kita zaman-zaman dulu, sebelum ada sumur bor seperti sekarang kan, orang-orang di kampung kalau mau ambil air jatuhkan timba tarik, jatuhkan timba tarik. Saat dijatuhkan timba ke dalam sumur ni, maka saat itulah Yusuf memegang timba, dia pegang timba tu. Maka yang memasukkan air, yang memasukkan timba ini pun terkejut. Sebelumnya dia tak nampak ada anak kecil di dalam. Maka saat dia menyaksikan, dia berkata, ya busyra, alangkah gembiranya, hadza gulam, ini ada anak kecil. Karena Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam seorang anak yang sangat ganteng, ya. Apa pengajaran dari sini bagi kita? Salah satu pengajaran bagi kita dari ayat Allah Ta'ala ni, qad yastabshiru bikal ba'idu wa yatanakkaru lakal qarib. Kadang orang yang jauh itulah yang bergembira melihat kita, sedangkan orang yang dekat tidak. Saudara-saudara Nabi Yusuf membuangnya ke dalam sumur. Mereka membencinya, mereka tak suka dengannya, padahal begitu dekat jarak antara mereka, saudara, satu ayah. Ini datang orang yang jauh, ketika melihat Yusuf saja langsung dia berkata, ya busyra, alangkah menggembirakan ini, ya. Maka dalam hidup ini kadang-kadang ada orang yang dekat dengan kita, dia tak berapa gembira melihat kita. Tapi ada orang yang jauh, justru dia pula yang senang, gembira melihat kita. Inilah kehidupan. Yusuf tidak disukai saudara-saudaranya. Ini datang sekelompok orang yang bermusafir ini, ketika melihat Yusuf langsung berkata, ya busyra, alangkah gembiranya, alangkah senangnya menyaksikan anak ini. Hadza gulam, dia kata. Baik, kemudian wa asarruhu bidha'ah, setelah mereka menemukan Yusuf ditarik keluar dari sumur itu, ketika mereka hendak pergi menuju Mesir, maka Yusuf ini pun mereka sembunyikan, dibungkus seperti bidha'ah, barang dagangan. Orang biasa kalau mau menjual barang dimasukkan ke karung, ikat, bawa. Maka seperti itulah mereka buat Yusuf alaihi salam, dari tempat mereka temukan Yusuf sampai ke Mesir, dibungkus, ya. Apa pengajaran bagi kita dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Salah satu pengajaran yang penting kita ambil dari sini adalah haqiqatuka lan taghayyarha nadhratun nasi ilaik. Hakikat dirimu, ya, tidak akan dapat mengubah pandangan orang terhadap. Kalau engkau emas, walaupun orang memandangmu besi berkarat, hakikat dirimu tidak akan pernah berubah. Yusuf mereka pandang hanya sebagai bidha'ah, barang dagangan. Sama dengan pisang, sama dengan jagung, sama dengan gandum yang dijual. Apakah kemudian ini mengubah hakikat Yusuf sebagai Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim sebagaimana Nabi sebut? Tidak. Maka apapun pandangan orang kepadamu tidak akan mengubah hakikatmu di sisi Allah. Mau mereka pandang engkau sampah, mereka pandang engkau tak baik, mereka pandang engkau ini, mereka pandang engkau itu, tidak usah habiskan fikiranmu di situ. Kalau hakikatmu baik di sisi Allah, tidak akan pernah berubah. Maka pandangan orang terhadap dirimu tidak pernah mengubah hakikatmu di sisi Allah, ya. Walaupun mereka memandang Yusuf di sini bidha'ah, wa asarruhu bidha'ah,
Bid'ah disamakan dengan gandum, pisang, ya barang dagangan yang dijual. Tapi apakah itu kemudian mengubah hakikat Nabi Yusuf alaihi salam sebagai seorang yang mulia? Tidak. Tidak pernah mengubahnya. Maka jangan terlalu sibukkan diri dengan penilaian orang. Kalau kita terlalu menyibukkan diri kita dengan penilaian orang, pening kita. Ya. Pening kita. Orang belum kahwin dia tanya kapan kahwin. Setelah kahwin jumpa dia tanya dah berapa anak? Baru satu. Tambah lagi gitu. Nanti tanya mana sekolah anak, macam-macam semua. Orang ini kalau kita ikut pandangan mereka, fikiran mereka, apa yang mereka sebut, habis kita. Maka ada kalanya perlu kita menutup telinga dari apa komen-komen orang. Dan kita juga jangan terlalu suka mengkomen kehidupan orang. Kehidupan kita sendiri kadang-kadang tak beres, tapi suka betul mengkomen kehidupan orang. Ya. Ya. Jadi di sini mereka memandang Nabi Yusuf alaihissalam hanya sebagai bid'ah, barang dagangan yang akan dijual nanti ke Mesir. Padahal yang mereka simpan ini di dalam karung Yusuf, seorang yang mulia, anak kepada yang mulia, anak kepada yang mulia, anak kepada yang mulia. Karena Nabi mengatakan Nabi Yusuf itu Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Mulia, anak seorang yang mulia, cucu seorang yang mulia, apalagi di atas kakek namanya. Apalagi namanya? Itulah di atas. Kenapa? Yusuf Nabi, ayahnya Yakub Nabi, kakeknya Ishak Nabi, di atasnya Ibrahim juga Nabi. Maka Nabi mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan Nabi Yusuf ini Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Walaupun dia dipandang sebagai bid'ah saat itu, barang dagangan selevel dengan gandum, pisang, apalagi jagung dan sebagainya, tapi pandangan mereka terhadap Yusuf tidak pernah mengubah hakikat dirinya di sisi Allah. Maka kalau kita orang baik di sisi Allah, walaupun seluruh manusia mengatakan kita tak baik, itu sungguh tidak berpengaruh dalam penilaian Allah Ta'ala. Kalau kita orang yang saleh di sisi Allah Ta'ala, apapun orang kata dengan kita tidak akan mengubah ketetapan Allah Ta'ala terhadap kita. Ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf, mulai dicampakkan ke dalam sumur, kemudian dikeluarkan dari sumur, kemudian dibungkus seperti barang dagangan, dibawa ke Mesir. Itu semua tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bertanya, lalu kenapa Allah Ta'ala seolah membiarkan? Ya? Kenapa seolah Allah membiarkan? Kalau Allah tahu, kenapa Allah biarkan? Ya? Kalau Allah tahu apa yang mereka lakukan, kenapa Allah biarkan Yusuf dibuat begitu? Kenapa Allah tidak tolong langsung? Kenapa Allah tidak bela? Ya? Jadi salah satu pengajaran bagi kita, kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan takdirnya berlalu begitu, sehingga hambanya menghadapi ujian dan sebagainya, karena suatu hari nanti Allah Ta'ala ingin memberikan yang terbaik. Jadi ayat ini kata para ulama, ini sebagai sebagai motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena surah Yusuf ini diturunkan sewaktu Nabi berada di kota Makkah. Sewaktu Nabi di Makkah, Nabi itu kan menghadapi penentangan yang luar biasa. Ya, menghadapi penentangan yang luar biasa. Seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada Nabi begini, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat kepadamu, sebagaimana Allah mengetahui apa yang mereka perbuat dulu kepada Yusuf. Dan jangan engkau ragu dengan janjiku, sebagaimana aku selamatkan Yusuf dan aku angkat derajatnya, suatu hari juga aku akan selamatkan dan akan menangkan engkau, dan aku akan angkat derajat. Maka jangan kita merasa bahwa kenapa tidak ada pertolongan Allah ini. Ya.
Terkadang Allah Ta'ala biarkan dulu orang-orang yang zalim itu berkuasa karena Allah ingin membiarkan mereka tenggelam dalam kesesatan itu. Karena Allah Ta'ala ingin memberikan mereka lebih dalam masuk ke dalam azabnya. Tapi ketahuilah, yang hak pasti akan mengalahkan yang batil. Tinggal menunggu masanya saja, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang sengaja mendatangkan ujian itu supaya seseorang bisa mencapai kepada kedudukan yang tinggi. Maka sampai para ulama mengatakan begini, seandainya Yusuf dulu hanya duduk di pangku manja oleh ayahnya Yakub, maka Yusuf tidak akan menjadi orang hebat di Mesir. Kita manusia ini kadang-kadang kalau dikasih kesenangan demi kesenangan, kadang-kadang kita tak berkembang. Maka ada kalanya kita mesti menghadapi kehidupan yang agak keras. Ada masanya kita harus menghadapi ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah bermaksud ingin menjatuhkan kita, tapi Allah ingin memberi peluang kepada kita supaya naik lebih tinggi darjatnya. Ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, ayat yang ke-20. Allah Ta'ala berfirman, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka menjual Yusuf بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ, dengan harga yang murah, yaitu hanya beberapa dirham saja, ya. Wa kanu fihi minaz zahidin, sebab mereka tidak tertarik kepada Yusuf alaihissalam. Ayat ini ada dua pentafsiran. Ada ulama mentafsirkan pertama, yang menjual di sini saudara-saudara Yusuf. Jadi konon ketika sekumpulan orang yang bermusafir tadi mengeluarkan Yusuf dari dalam sumur itu, mereka masih ada di sekitaran sumur itu. Lalu kemudian mereka datang menjelaskan, lalu mereka jual kepada sekumpulan orang bermusafir ini dengan harga yang murah karena mereka tidak tertarik kepada Yusuf. Ini tafsiran pertama. Ada penafsiran yang kedua, bahwa yang menjual di sini bukan saudara-saudara Yusuf, tapi yang menjual di sini adalah sekumpulan orang yang bermusafir tadi yang membawa Yusuf alaihissalam ke Mesir. Saya lebih cenderung ke pentafsiran kedua ini, karena ceritanya tadi mereka sudah membawa Yusuf seperti barang dagangan ke Mesir, ya. Baik, washarauhu bithamanin bakhsin darahim, mereka menjual Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di Mesir, ya, bithamanin bakhsin darahim, dengan harga yang murah, hanya beberapa dirham saja. Bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Kata ma'dudah yang diterjemah dengan beberapa itu menunjukkan jumlah yang sedikit, sama seperti ayat Allah menjelaskan tentang puasa, ya. Dalam surah Al-Baqarah kata Allah Ta'ala ayyaman ma'dudat, ya. Setelah Allah mengatakan diwajibkan berpuasa, setelah itu Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Maksudnya berpuasa itu tidak banyak, hanya beberapa hari saja. Tapi kan lama, 1 bulan. Iya, 1 bulan itu kayaknya banyak, tapi coba kita bandingkan dengan hari-hari kita tidak berpuasa. Ada lebih banyak lagi. Setahun lebih kurang 360 hari. Kita berpuasa hanya 30 hari saja. Mana lebih banyak tak berpuasa dengan berpuasa? Lebih banyak kita tidak berpuasa. 330 hari, ya, kurang lebih kita tak berpuasa, hanya 30 hari saja berpuasa. Maka maksud ma'dudah di sini, ini jumlah yang sedikit, murah saja mereka jual Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam di sana, ya, tidak mahal. Apa pengajaran bagi kita di sini? Laisa kullu ma ghala thamanuhu kana nafi'an. Ketahuilah bahwa tidak setiap yang mahal harganya itu bermanfaat. Jangan kita fikir kalau sudah mahal harganya ini pasti manfaat.
pasti hebat. Belum tentu. Yusuf mereka jual dengan harga yang murah, tapi itu permata. Ya. Maka jangan tertipu dengan harga. Kemudian pengajaran kedua dari sini dapat kita ambil, la tahzan idza jahilan nasu qadarak. Jangan engkau bersedih ketika orang tidak tahu kadar dirimu. Ada kadang-kadang manusia yang memang tidak mau dan tidak tahu menahu kadar orang, sehingga memperlakukan orang seenak hatinya, bersikap kepada orang seenak hatinya. Dia tidak tahu siapa orang ini, berbuat dia sesuka hati, berbicara seenak lidahnya, ya, karena dia tidak kenal. Seandainya terjadi kepada kita, maka la tahzan idza jahilan nasu qadara. Jangan engkau terlalu bersedih kalau orang tak tahu kadar dirimu, kalau mereka tidak tahu siapa engkau sebenarnya. Yusuf alaihi salam mereka jual dengan harga yang murah. Kenapa? Karena mereka tak tahu siapa Yusuf ini. Mereka tidak tahu. Maka kita dalam hidup ini kadang-kadang begitu. Dalam hati kok sembarangan betul lah sikap orang ini sama. Dia tak tahu saya ini siapa. Tapi jangan bersedih dengan itu. Yusuf pun dulu pernah diperlakukan begitu. Jangan mentang-mentang Pak Haji tak dipanggil Pak Haji langsung protes dia. Saya ni haji ni. Jangan lah, cuma haji aja. Kalau di Malaysia itu biasanya kalau dia ada gelaran datuk atau datuk seri, orang tak panggil datuk. Kadang-kadang kita tak tahu dia datuk kan, baru kali pertama berjumpa. Manalah tahu kita dia datuk atau datuk seri. Kita panggil sajalah Pak Cik. Mengamuk dia, saya datuk seri. So kita panggillah lepas itu datuk seri kan. Ya, jadi dalam hidup ini sering terjadi. Ya, karena orang tidak tahu siapa kita, dia tidak tahu kualitas kita, dia tidak tahu kehebatan kita, dia tidak tahu apa yang kita capai, lalu dia bersikap seenak hatinya. Kalau ini kita alami, tidak usah bersedih. Ya, tidak usah bersedih. La tahzan idza jahilan nasu qadra. Jangan engkau terlalu bersedih dengan hal itu. Tidak usah terlalu diambil hati, karena memang dia tidak tahu. Mudah-mudahan suatu hari dia tahu dan dia menyesal dengan perbuatannya. Ada kadang-kadang orang ni orang hebat tapi dia maki-maki. Kenapa? Yang memaki tak tahu siapa yang dia maki tu. Ya. Saya pernah pengalaman, syukur orang ni tawadu. Mantan rektor Universitas Islam Antarabangsa Malaysia, seorang yang super tawadu. Ya, kalau di Malaysia dia punya gelaran Tan Sri. Di sana kalau gelaran Tan Sri itu orang-orang yang level atas. Kalau yang level-level bawah tak dapat, paling dia dapat Datuk Sri. Kalau dapat gelar Tan Sri itu memang tinggi sekali. Ya. Orang semua gila dipanggil dengan gelaran datuknya, Datuk Serinya, Tan Serinya. Dia ni jenis orang yang tak tahu, yang tidak mau dipanggil dengan itu. Suatu hari saya diundang ke tempat jamuan makan, ada walimah sepertinya. Dia datang, saya datang, kami duduk di meja yang sama. Saya tak kenal dengan beliau, tak kenal. Saya panggil saja biasa Haji, padahal ini profesor ni. Ya, bahkan profesor emeritus lagi dia. Ya. Setelah itu beberapa hari kemudian baru kemudian saya tahu, Masya Allah, rupanya orang hebat, luar biasa. Ya, beliau itu S2, S3 dari Amerika. Tapi pemikirannya Islamnya mantap, luar biasa. Ya, jadi rektor UIA beberapa tahun sampai sekarang masih salah seorang ahli pakar dia di situ. Dan orangnya super tawadu. Super tawadu. Bagaimana tidak tawadu? Saya setiap minggu mengajar di masjid beliau. Setiap subuh Ahad saya mengajar di masjid beliau. Itu selalu duduk mendengar. Sampai satu hari setelah kajian saya salam beliau. Dia tidak mau dipanggil Tan Sri, biasanya dipanggil Prof saja. Saya bilang, Prof, sebenarnya saya malu mengajar di depan Prof. Terlalu kecil saya rasa diri saya mengajar di depan Prof. Karena dia level dunia, bukan level lokal lagi. Apa jawaban beliau? La, nahnu talamiduk. Jangan kau malu, kami ni murid-muridmu. Bahkan saking tawadunya dia, sering kadang jemputan di hujung minggu menghadiri acara-acara.
Kalau saya mau ngajar, datang dia, Ustaz, saya minta izin, tidak bisa mengikuti kajian subuh ini karena ada undangan jam 7 harus hadir ke sana. Masya Allah. Maka saya selalu mengatakan, saya lebih takjub dengan akhlak beliau daripada ilmunya. Ilmunya tinggi, tapi nak cari orang yang tinggi ilmu biasa kita jumpa. Yang bergelar profesor tu rata-rata banyak kita jumpa. Tapi yang ketemu tawaduknya seperti itu jarang. Ya? Kadang-kadang baru S1 aja udah nak mau dia duduk mendengarkan orang ceramah. Apa ini katanya? Ada sedikit kedudukan dah tak mau duduk. Duduk pun kayaknya udah songong. Ini profesor, kelasnya kelas dunia. Beliau biasa duduk bersama dengan almarhum yang baru nih, Profesor Azhyumardi Azra. Ya, beliau tu meninggal di Malaysia juga tu. Mau memberikan seminar di ABIM, Malaysia diundang. ABIM tu apa namanya, satu organisasi besar di sana. Ya, mirip-mirip semacam Muhammadiyah, walaupun lebih kecil mereka lah daripada Muhammadiyah. Tapi fokusnya banyak di pendidikan. Atasnya itu pimpinannya itu Anwar Ibrahim, ya, kelompok dia lah, ya. Jadi diundang pada Allah, meninggal di sana, ya. Jadi Masya Allah, beliau itu seorang yang sangat tawadu. Jadi pernah suatu momen saya tidak kenal dengan beliau, cuma memang saya juga tidaklah merendahkan, cuma tidak memanggil dia seperti gelaran dia. Tidak jadi masalah dia, karena seorang yang alim, seorang yang tawadu, Masya Allah. Jadi seandainya terjadi kepada kita itu, tidak usah kita marah. Ada masalah orang dia tak kenal kita. Kadang mungkin penampilan kita biasa-biasa, ya. Penampilan kita biasa-biasa. Dia orang tidak tahu siapa ini. Tidak jadi masalah. Itu hal yang biasa terjadi dalam hidup, ya. Maka la tahzan idza jahilan nasu qadra. Jangan engkau terlalu bersedih, marah, tak suka kalau orang tidak tahu kadar dirimu siapa, ya. Nanti mereka akan tahu juga lambat laun, ya. Baik, wa kanu fihi minaz zahidin, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Jadi itu alasan kenapa mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, karena mereka tidak tertarik. Ini masih anak kecil. Kalau sudah dewasa, mungkin mereka lebih tertarik, dijadikan hamba sahaya, ya, dipekerjakan untuk mencari uang untuk mereka, keuntungan dan sebagainya. Baik, kita teruskan ayat 21. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر, dan berkatalah orang Mesir yang membelinya. Jadi ini menguatkan penafsiran yang kedua tadi, bahwa Yusuf itu dijualnya di Mesir, bukan di tempat ditemukan atau di sumur itu. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته, berkatalah orang Mesir yang membelinya kepada istrinya. Akrimi mathwa, istri di sini nih, ini yang biasa disebut dengan Zulaikha. Walaupun dalam Quran tak pernah ditemukan kata Zulaikha. Di mana itu ditemukan? Dalam riwayat-riwayat atau dalam tafsir. Quran cenderung tidak suka menyebutkan nama ketika bercerita, karena penekanan Quran bercerita bukan untuk mengenalkan orang, tetapi untuk diambil ibrah dari situ. Apakah Allah tidak tahu nama mereka? Allah tahu. Tapi maksud Allah bukan itu, bukan untuk membesarkan nama, ya, bukan orangnya yang mau dibesarkan, tapi pengajaran dari perjalanannya. Sama halnya kisah dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin kan ada cerita, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Jadi ceritanya ada satu negeri, konon nama negeri itu negeri Antakya. Allah mengutus pertama ke situ 2 orang rasul, tapi penduduk negeri ini tak mau beriman, ditentang.
fa'azzaznahu bithalithin, maka Allah kuatkan dengan mengirim seorang rasul lagi. Akhirnya 3 rasul diutus ke satu negeri ini. Ternyata 3 rasul ini pun tidak membuat mereka beriman. Akhirnya ada seorang lelaki yang tinggal di tepi kota itu datang. Waja'a min aqsal Madinah, dia datang berlari dari sana. Lalu dia mengatakan, ya qaumi tabi'il mursalin, wahai kaumku, ikutilah rasul-rasul ini. Apa yang kita lihat dari sini? Allah tidak sebut namanya. Allah Ta'ala hanya sebut waja'a rajulun. Rajulun artinya seorang laki-laki. Apakah Allah tidak tahu namanya? Mestilah Allah tahu namanya. Tak mungkin Allah tidak tahu namanya. Kenapa Allah tidak menyebutkan namanya? Karena hal terpenting dari kisah-kisah Quran bukan menyebutkan nama, bukan membesarkan nama. Maka ini pengajaran bagi para da'i. Da'i itu jangan kau cetak namamu besar-besar, bukan mempopulerkan nama. Ini sekarang ini banyak yang salah arah. Yang dikejar itu menempah nama, bagaimana supaya namanya dikenal seantero dunia. Bukan itu tujuan dakwah. Ini berdakwah ini, Allah hanya mengatakan nama dia rajulun, seorang laki-laki. Allah tak sebut namanya, Allah tak sebut gelarnya. Ya. Maka berdakwah itu bukan memamerkan nama, tapi menyampaikan ayat Allah. Siapapun engkau, tak perlu pamerkan nama. Bukan untuk menempah nama di situ, dan jangan tertipu dengan nama. Ya, jangan tertipu dengan nama. Seandainya nama itu penting disebutkan, Allah pasti sebut namanya. Tapi Allah hanya mengatakan waja'a rajul, hanya seorang laki-laki Allah Ta'ala sebut. Karena yang perlu diambil itu adalah ibrah, pengajaran dari situ, bukan nama orangnya. Karena kisah-kisah di dalam Al-Quran sebagaimana sering saya sebut, kisah itu walaupun terjadi zaman dulu, hal-hal yang sama akan selalu berulang. Walaupun kisah Yusuf ini lama dulu terjadi, jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, tapi realitas-realitas, fakta-fakta yang sama akan berulang sepanjang masa. Cobalah betul-betul renungkan ayat Allah ini. Ini akan berulang sepanjang masa. Seperti contoh-contoh pengajaran yang saya sebutkan tadi, itu selalu berulang sepanjang masa. Bukan hanya dulu saja, bukan Yusuf saja yang mengalami, kita pun bisa mengalami hal yang sama. Ya. Baik. Allah Ta'ala mengatakan, wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi, berkatalah seorang lelaki Mesir yang membelinya. Jadi yang membeli ini konon dia ini seorang tokoh, maka nanti Allah menyebut namanya dengan Al-Aziz. Ya, seorang tokoh yang dihormati di sana. Kalau kita baca pendapat-pendapat ulama tafsir, ada mengatakan ini semacam Polri-nya kita. Bukan nak cerita Polri ni ya, tapi semacam itulah ketua polisi Mesir ketika itu. Makanya nanti dia bisa memenjarakan, mudah aja dia mau memenjarakan orang. Nanti Yusuf kan akhirnya dipenjarakan. Kenapa? Istrinya bilang, bang, penjarakan aja dia. Penjarakan sama laki-lakinya. Walaupun Yusuf tak bersalah. Maka ada pendapat ulama tafsir mengatakan, laki-laki yang membeli ini seperti ketua polisinya lah. Kalau di kita mungkin Polri-nya lah kita sebutnya. Walaupun Allah tidak menyebutkan itu di dalam Al-Quran. Ya. Apa dia kata kepada istrinya? Akrimi mathwahu. Ya, dia mengatakan muliakanlah tempatnya. Padahal ini yang dibeli hamba sahaya. Ya, hamba sahaya biasa tak pernah dimuliakan. Hamba sahaya dibeli itu kedudukannya kalau zaman dulu ya lebih kurang hewan. Hanya digunakan untuk bekerja, kemudian diambil hasilnya, diberi makan sudah. Tapi ini berbeda perlakuan. Dia mengatakan akrimi mathwa, muliakan kedudukannya, beri dia pelayanan yang baik, insyaallah ya. Baik. Kemudian dia mengatakan asa ayan fa'ana, mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan kedatangan dia membawa manfaat untuk kita. Au nattakhidahu walada, atau kita jadikan dia anak.
Maka ada pendapat mengatakan ini yang membeli ini tak ada anak, maka mereka ingin mengangkat Yusuf sebagai anak angkat. Maka cerita anak angkat itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan Rasulullah kan juga dulu punya anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah, ya. Dia punya anak angkat, sampai di dalam Al-Quran Allah mengatakan nama Zaid itu, ya. Jadi nama orang yang Allah sebut di dalam Al-Quran itu nama anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun kemudian Allah Ta'ala mengatakan makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, karena dulu dinisbatkan Zaid bin Muhammad, Allah tak suka, maka anak angkat tak boleh dibinkan kepada ayah angkatnya. Ayahnya yang asli itulah yang tetap dibinkan. Siapa ayah dia yang asli, itulah ayah dia, walaupun anak angkat itu sudah ada sejak dahulu kala, ya. Baik, apa pengajaran yang kita ambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala ni, ya? Allah Ta'ala mengatakan di sini bahawa yang membeli Yusuf alaihi salam tadi itu, ya, dia mengatakan kepada istrinya supaya akrimi maswah. Pertama, muliakan dia, beri dia pelayanan yang baik, ya. Yang kedua, asa ayan fa'ana, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita. Au nattakhidahu walada, atau kita atau kita jadikan dia sebagai anak angkat. Pengajaran bagi kita dari sini adalah bahawa idza aradallahu ikrama 'abdi, ketika Allah Ta'ala ingin memuliakan seorang hamba, ya, ja'ala 'ainan ma tarahu bi kaifiyatin ukhra au udhunan ma tasmi'uhu au qalban ma yuhibbuhu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan seorang hamba, maka Allah Ta'ala menjadikan mata yang melihatnya dengan cara pandang yang berbeda, telinga yang mendengarnya dengan cara pendengaran yang berbeda, hati yang mencintainya dengan cara yang berbeda. Walaupun saudara-saudara Nabi Yusuf tidak menyukainya sampai mereka membuangnya, sekumpulan orang yang bermusafir tadi yang menemukannya memandangnya dengan hina sehingga mereka menjualnya dengan harga yang murah. Tapi ketika Allah Ta'ala ingin memuliakan seorang hamba, Allah Ta'ala menjadikan mata orang yang membeli Yusuf ini memandang dengan cara yang berbeda kepada Yusuf, sehingga dia mengatakan muliakan dia, ya. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita, atau kita jadikan dia sebagai anak, ya. Maka dalam kehidupan kita ini juga sering begitu, ya, sering begitu. Kalau Allah ingin memuliakan kita, mungkin saja di suatu tempat, di suatu komunitas kita dihina, diinjak-injak serendah-rendahnya. Tapi kalau Allah memang ingin memuliakan kita, ingin mengangkat derajat kita, Allah akan hadirkan manusia-manusia yang memandang kita dengan cara yang berbeda. Pandangan mereka penuh kebencian dengan kita, tapi Allah akan jadikan mata-mata orang ini memandang kita dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan kemuliaan, dengan pandangan kecintaan, sehingga diberikan tempat yang selayaknya. Ya, ini yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits, ya. Demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf fil ardi, di bumi, maksudnya di bumi Mesir itu, wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan supaya kami mengajarkan kepada Yusuf takwil mimpi. Wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa terhadap urusannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan Yusuf sebagai seorang yang hebat di Mesir, Allah pasti kuasa. Ketika Allah ingin memuliakan Yusuf, Allah Ta'ala kuasa. Wallahu ghalibun ala amri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa terhadap segala urusan Allah, sehingga tidak ada sesiapa yang dapat menghalang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjayakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan para ulama, anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Engkau ada keinginan, saya juga ada keinginan, tapi yang terjadi itu keinginan Allah Ta'ala, ya. Kenapa? Wallahu ghalibun ala amri,
Allah Maha Kuasa dengan urusannya. Saudara-saudara Yusuf ingin Yusuf itu terbuang begitu saja. Ya. Yang membeli Yusuf ini hanya ingin supaya tinggal di rumah mereka. Tapi Allah Ta'ala menginginkan Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, menjadi seorang yang berkuasa di sana, menjadi seorang yang berilmu terutama dalam hal takwil mimpi. Maka wallahu ghalibun ala amri. Yang terjadi itu apa yang Allah inginkan, karena Allah Ta'ala Maha Kuasa terhadap segala urusannya. Apa saja yang dikehendaki Allah itu yang terjadi. Maka dalam hidup kita ini, kita punya keinginan, orang lain punya keinginan, tapi yang terjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita plan begini, nanti kalau sudah selesai begini, setelah itu begini, setelah itu begini. Ternyata yang terjadi tidak begitu. Kenapa? Karena yang terjadi itu apa yang Allah kehendaki. Sebagus apapun kita rancang, kita inginkan, yang terjadi tetap apa yang Allah Ta'ala inginkan. Ya. Baik, kemudian pada ujung ayat ni Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, ya. Tidak mengetahui annal amra kullahu biyadillah. Banyak orang tidak mengetahui bahawa segala sesuatu ini bergantung di tangan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia fikir dialah yang berkuasa, dia fikir dengan keinginan dialah yang terjadi. Dia tidak tahu bahawa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu Isya, ya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada malam ini. Insya-Allah kita sambung nanti ayat seterusnya, ayat 22 pada kuliah yang akan datang. Yang baik dari Allah Ta'ala, segala yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.